ambil gitu dari sebuah film. Ya, Mas. Rasanya sepakat kalau film tadi bagus, cuman saya ingin cuma berdiskusi aja. Kalau terkait film tadi, sebenarnya yang apakah saya nggak tahu memang disengaja, artinya dari sutradara itu membuat satu skenario yang agak ya drama, kemudian multi tafsir juga. Karena di situ tadi dari awal terbangun skenario yang bagus, orang yang kerja keras, tanggung jawab, walaupun keluarganya kekurangan tapi tetap berusaha tanggung jawab karena itu memang kesalahan dari keluarga tersebut. Tapi yang satu yang miss itu adalah justru mengganti jadi bubur itu juga karena sebelumnya kan barasnya itu habis, jatuh dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi bubur. Nah, apakah nilai kejujuran di situ bisa ternodai lah, bisa berkurang karena tadi tidak ada niat dari Bapak tadi untuk jujur bahwa bekerja seperti ini. Itu maksudnya yang kami ingin tanyakan, apakah kalau menurut master yang ada di sini kejujuran juga merupakan nilai yang kurang di sini, kira-kira itu aja. Nah, ini seru banget bahwa ada satu pandangan lain tentang makna kejujuran dalam film ini. Kalau saya menangkap itu hal yang positif, tapi mungkin ada lagi yang menangkap hal yang negatif. Nah, ini praktek nyata yang bisa nanti terjadi di lapangan. Ketika Bapak Ibu lagi melakukan penyuluhan, sebenarnya film ini tuh jujur atau tidak, gitu. Nah, ini menarik banget. Ini mungkin bisa dijawab mungkin dari Bapak Ibu. Kalau misalnya dari pandangan saya sih, kita nggak tahu yang terjadi setelah si Bapak itu mengambil berasnya, terus kita nggak tahu dia ngapain. Bisa aja mungkin dia pergi beli lagi, atau dia apa, atau dia apa gitu. Aku juga nggak tahu gitu kan. Nah, tapi ini menarik bahwa ini dari sebuah kejujuran atau bukan gitu kan ya. Nah, ini bisa nanti menjadi diskusi. Menurut Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi dulu nih. Oh iya, boleh. Artinya dengan film kita tidak bisa tuntas. Artinya kesannya, saya sendiri sama dengan beliau, saya menilai tadi apa itu jimpitan. Saya bilang ini sokongan, tapi kalau di kampung karena jimpitan bukan jadi masjid, tapi ini kayaknya untuk sokongan untuk RI. Tapi ternyata saya salah, karena bisa saja jimpitan kita terkumpul menjadi 5 kilo, bisa aja Pak tadi masaknya cuma 4 kilo. Kilonya kemana gitu, jadi kalau saya lihat malah ini multitafsir kalau kita bahas film ini banyak penafsiran. Kalau saya malah tidak kejujuran karena Bapak tadi mau memasukkan jimpitan di rumah dia dari beras jimpitan. Nah itu saya lihat itu malah multitafsir. Kalau bahas film ini kita bahas tentang bagaimana medianya kita bahas, bukan filmnya. Tapi ini menarik, ini menarik banget karena ini terbukti banget bahwa ternyata memang setiap orang itu memahami pesan dengan cara yang berbeda-beda. Mana yang paling betul, sebenarnya yang betul itu yang tahu tuh cuma pembuatnya. Kadang tuh saya suka kayak gitu, saya juga kayak suka kesel gitu karena kita tuh suka nggak tahu jawabannya gitu, yang tahu jawabannya si pembuatnya gitu. Kebetulan saya kenal pembuatnya ini, Wiwit, dia kalau saya tanya, itu dia juga kayak dia bisa apa ya? Tapi bukan yang film ini, saya belum pernah ngobrol film yang sebelumnya dia langsung bilang aja, saya bilang semua orang bilang karakter utamanya tuh anak kecil, dia bilang bukan, karakter utamanya ibunya. Lah kok ibunya? Terus dia jelasin panjang lebar. Oh ya udah, emang yang tahu jawabannya kadang-kadang tuh hanya si filmmakernya gitu kan ya. Tapi hal ini menarik karena kita bisa jadi bahan diskusi ke anak-anak gitu. Menurut kamu dia ini sifatnya apa? Ada sifat baiknya, setiap orang kan pasti punya sisi baik, sisi tidak baik gitu ya. Bisa dibedah karakternya gitu. Karakter ini tuh apa baiknya, apa tidaknya gitu. Nah, tapi saya setuju yang tadi Bapak sampaikan bahwa film ini hanya media kan. Media saja. Perlu tetap ada kehadiran penyuluh-penyuluh ini gitu untuk bisa memperdalam gitu. Ya sebenarnya yang dilakukan KPK dengan membuat film ya memang bisa ditonton berkali-kali oleh banyak orang gitu. Tapi akan jadi lebih baik gitu ketika ada pendampingan interaksi antara masing-masing. Nanti akan keluar sudut pandang yang berbeda gitu. Makanya mungkin tadi kan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita mesti mencatat hal-hal yang perlu diantisipasi gitu. Mungkin tadi salah satunya tuh bisa ya Pak? Saya kira gini, kalau film tadi kita, menurut saya kalau koreksi juga ini ketika kalau misalnya film ini ditampilkan seperti dengan kategori peserta
Yang pertama, durasi agak sedikit panjang. Cenderung kalau anak-anak SD diajakin dengan timer waktu ini agak cenderung apa ya istilahnya kan ragu ya. Terus susah diajak istilah, nanti kita kanannya agak susah. Kedua juga apa ya ini bisa multi tafsir kayak gini. Nah, kemudian oh ya Pak, boleh Pak, tadi udah ini. Baik, saya sudah menyimak semua tadi. Saya bisa ngasih penyuluh ke kampus. Jadi ini kan sudah ada. Memang film ini yang akan kita adopsi. Artinya justru ini adalah bahan bakunya. Jadi kalau saya menulis ini usianya semua umur, bisa dipakai oleh mana saja. Nah, sekarang tinggal semua pasti mau ditafsir. Oleh karena itu makanya di situ ada sinopsis. Jadi sebelum diputarkan sinopsis, nanti tergantung. Kalau saya ke mahasiswa, saya jelaskan dulu sinopsisnya, sinopsis dasarnya. Kita akan menonton film ini. Nanti kita akan lihat apa nilai-nilai yang ada di situ. Tidak akan menjadi pertanyaan. Baru kita putar filmnya, sekaligus putar filmnya. Jadi untuk menghilangkan tafsir tadi, memang harus dilokalisir dulu. Jadi film itu memang sengaja dibuat begitu. Memang justru disitulah yang kita yang harus melokalisir, menginginkan untuk tadi pada saat yang ini tadi. Sehingga pentingnya sinopsis tadi, artinya dapat lain daripada itu sebelum diputar filmnya itu diarahkan dulu rambu-rambunya, gitu. Sehingga tidak. Nah, setelah filmnya selesai, baru kita sekaligus ya. Tadi kan seluruh itu tadi. Karena kita diskusi sekaligus saya sampaikan, berarti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan pertama, karena ini penjualan anti korupsi, kita melihat nih apa saja nilai-nilai integritas yang ada di sini. Satu. Nah, setelah dapat semua ini, kemudian bila perlu diceritakan penjelasannya di titik mana. Adegan mana. Setelah itu baru kita pause and play. Ya. Oke, setelah kita dapat berapa nilai integritas, dan setelah deteksi tadi nilai integritas itu banyak tadi. Nah, tapi yang lebih penting di peserta penyuluh itu nilai integritas yang mana yang ada di adegan mana setelah terdapat. Iya betul. Saya kira seperti itu di proses alurnya. Sehingga kalau ditanya pertanyaan mengenai nilai integritas, jelas tadi ada tanggung jawab, jujur, disiplin, kemudian kesederhanaan, oke ya, adegan pertama sederhana. Itu semua 9 nilai itu masuk semua. Tidak. Nah, sekarang tinggal kita itu yang menjawab tadi Mas ini tadi, oh ini nggak bisa kelamaan dan sebagainya. Nah, disitulah yang ini kan tergantung sih itu. Saya setuju sih Pak, tadi betul sekali. Sedikit menambahkan bahwa memang Bapak Ibu saya dan Wisnu, kita teman-teman dari sini itu nggak terlalu master gitu ya. Master kan para master gitu ya. Mungkin ada yang terlewat gitu dari kami gitu ya. Ya seperti yang tadi, oh iya ya benar ya, itu ngambilnya dari beras jipit. Mungkin saja beras jipitan dari yang dulu gitu, kita nggak tahu. Ya karena memang warna plastiknya sama, tapi apakah itu yang digunakan terus-terusan atau memang di seluruh desa di sana itu pakainya plastik warna pink gitu, nggak tahu gitu ya. Tapi memang kami itu tuh mungkin ada yang terlewat-lewat gitu. Tapi ini menarik karena berarti ada hal yang contoh yang kurang baik gitu, ada contoh yang baiknya gitu. Nah barulah nanti tadi yang Bapak sudah sampaikan juga adegan mana gitu, adegan mananya gitu. Tadi kalau untuk menjawab yang Bapak di pojok karena ini nggak cocok untuk anak SD, sebenarnya cocok, tapi memang bukan untuk kelas bawah, kelas 4 ke bawah itu jangan gitu. Karena kurang menarik aja buat mereka gitu ya. Anak kelas 1 di film ini mereka nggak bisa konsen gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk anak kelas besar itu bisa gitu. Metodenya tuh banyak, bisa tiba-tiba di pause. Ayo apa yang terjadi ya kalau misalnya si Bapak ini gitu itu bisa gitu. Begitu ya. Kita mau satu lagi kali ya. Soalnya sayang nih. Saat ini ada satu film lagi. Kita mau nonton satu film lagi. Subur Itu Jujur, udah ada yang nonton? Belum ya. Film Subur Itu Jujur satu lagi nih. Baru nanti mungkin udah mulai terbayang lagi gitu ya.
Lihatlah indahnya pagi dan hangatnya mentari, menyusuri jalan untuk mengukir mimpi. Ulang sebentar ya. Mulailah untuk berlari. Oke, diulang dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu, di film ini tadi saya ingatkan kembali bahwa yuk kita catat hal-hal menarik, terus hal yang perlu diantisipasi, gitu ya. Dan menurut saya ada beberapa hal yang perlu diantisipasi, gitu ya, dari film ini. Tapi juga banyak hal yang menariknya, gitu ya. Nanti kita catat sama-sama. Lihatlah indahnya pagi dan hangatnya mentari, menyusuri jalan untuk mengukir mimpi. Mulailah untuk berlari. Sebentar loh bos, kelas itu dengar apa-apa toh? Ujian loh. Iya toh, kan ditanya bos. Tuh, jadi ya. Oke, dong. Oh, surat pengantar. Apa wis suratahan? Apun yakulah. Cemeteris. Iki apa iki? Karena pengurus. Pengurus. Ora ngono carane kok. Ale. Ora usah iki wis cukup. Yo. Apa sih mau kan? Coba, Yang pamit. ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam, pinggir. Kak, betul sih. Ora tenan iku ngono. Surat dengan olahraga. Cek. Bapak tak kok. Budak sekolah itu apa? Sinau. Pinter. Terus apa nih? Kalau bapak ibu guru. Pinter. Sing penting Ora oleh ngapusi. pinter. Terus apa? Jadi melayani warga. Semua ini hanya sebentar, pasti bisa. Hari ini ujian akhir pendidikan jasmani. Seperti biasa, kita akan berlari mengitari desa. Masih ingat peraturannya? Ya. Semangat. Kalau mau mampir pak. Konek Gur. Kalian lapis pak.
Siap-siap. Aduh. Ayam goreng lagi bos. Berarti bos. Kecil. Nanti bos. Ayam goreng lagi. Baru gue tau. Aku jeruk. Balas tarik. Lu jangan kok. Jangan aja dong. Yalah.
Wah, menengah ya. Bos, udah kurung anakmu. Ya syukur tidak. Dah bagus, kok pinter melu, ki anaknya sapa? Assalamualaikum, Mbak. Ini Mbak. Iki Mbak. Dah bagus, tinggal sendiri, rumahmu nanti tarik. Itu bapak ibu, Mbak. Dah bagus, semoga kita akan berkabeli jadi pejabat. Semua bapak amanah. Mbak, ada bapak datang? Hati-hati, Le. Anak-anak, Bapak akan mengumumkan nilainya ya. Somat 5, Rio Topan 4, Marni Rani Titi 5,5, dan Subur 8. Loh, aku kok punya loh, Pak? Ayo. Jadi anak-anak, dalam segala hal yang tadi mampir, yang tadi nerabas, yang tadi curang, dan Yang paling cantik, Pak. Beres, pokoknya habis ini lari lagi.
Oh yang main kayu. Ada yang ingin mencoba lagi Bapak? Menstrukturkan, menyampaikan bagaimana secara memakai film ini untuk menjelang. Oh ya boleh. Pria lagi Pak. Ya, oh iya. Ya ini mau coba yang tadi pakai yang tabel-tabel tadi ya. Ya. Judul filmnya Subur Itu Jujur. Usianya bisa untuk, kalau menurut saya bisa untuk semua orang. Terus durasinya agak lama sih, 16 menit ini kan. Ya. Bahasa Jawa, cuma ada translatannya sih. Terus nilai yang disampaikan yang mungkin banyak ya nilai-nilai anti korupsinya itu yang masuk ke film. Cuma yang kalau menurut saya sih yang ingin ditonjolkan nilai anti korupsi yang ingin ditonjolkan dalam film ini itu nilai kejujurannya. Ya. Lalu sinopsisnya tadi kan ada mulai dari awal subur rumah, terus habis itu nggak motoran dan sebagainya sampai nanti lari tadi juga dia nggak mau berbuat curang kan, dia itu jujur gitu lah sinopsisnya. Lalu pertanyaan diskusinya mungkin kalau yang mungkin akan saya tanyakan sebenarnya filmnya tentang apa sih tadi, maksudnya untuk meminta feedback dari mereka, dari yang nonton filmnya tentang apa, terus sebenarnya nilai yang dilanggar dari film-film itu tuh apa aja gitu. Kayak tadi ada yang lari kan harusnya dia nggak merabas, dia merabas, terus ada yang berbuat curang dan sebagainya gitu. Nah terus habis itu terus kalau untuk refleksinya mungkin bisa ditanya ke yang nonton. Ayo nanti kalau misalnya setelah selesai nonton ini mungkin kita bisa coba untuk menjadi jujur gitu. Kalau misalnya di rumah uang sekolah dibayarkan waktu gitu, nggak dipakai jajan dulu ya, mungkin yang seperti itu kalau misalnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Master, program Master. Ya, setuju ya. Tadi usia berapa Master? Sorry. Semua umur ya. Oke. Ya memang film ini bisa untuk semua umur, tapi nanti jika di istilahnya waktu penyuluhan, benar-benar di penyuluhannya mungkin bisa disesuaikan dengan kita berhadapan dengan anak usia berapa, seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga istilahnya kalau yang SMP bisa lah ya, SMP, SMA itu masih bisa untuk hal-hal yang sifatnya sangat reflektif gitu. Kalau yang anak SD atau yang kelas bawah untuk hal-hal yang sederhana seperti tadi juga bisa seperti itu. Terima kasih. Ibu dulu, Pak, boleh? Ya, kalau film yang kedua ini sudah lebih terarah. Lebih terarah. Dari awal sudah bicara jujur, sehingga anak-anak mungkin atau siapapun yang menonton sudah terfokus, dia akan melihat nilai-nilai kejujuran di situ yang bisa dia pelajari. Tapi kalau menurut saya ya ada adegan yang agak berbahaya ya ini untuk anak-anak. Misalnya saya lihat waktu ada yang mengurus surat nikah ya. Iya, betul. Ada kata-kata bapak yang kayaknya nggak pantas kalau didengar sama anak-anak ya. Satu, terus kedua adegan yang waktu dia memberi amplop ya, terus dia tangannya itu seperti gambar orang dewasa sedang itu kayaknya nggak pas ya. Iya. Okay. Ya. Nah ini harus kita antisipasi hal yang seperti ini. Sebab tidak menutup kemungkinan ada di antara yang
kreator bagaimana supaya kalau itu muncul dia bisa mengemasnya dengan lebih bagus ya. Iya betul. Oke. Tepuk tangan dulu buat Master di depan ini. Wah, luar biasa. Memang ya kalau kita ngomongin film itu multitafsir, banyak hal-hal yang harus diantisipasi. Makanya jika kita pengen menyampaikan sesuatu, ingin melakukan penyuluhan melalui film, ada banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi jangan asal muter kemudian udah gitu aja selesai. Takutnya anak-anaknya, kalau anak-anak gitu ya, kita kan audiensnya kita nggak tahu nih. Bisa aja kalaupun orang tua gitu ya, ada yang bawa anaknya. Mungkin bisa kalau ada yang bawa anaknya, biasanya kami mungkin ini bisa didampingi Pak Bu gitu ya, gitu penyuluhan kita seperti itu. Itu sih paling. Kamu Monika ada tambahan untuk wrap up ya? Oh satu lagi Bu. Mungkin sedikit ya, sedikit untuk dari bertanya, kami memang mengemasnya itu untuk anak-anak usia, ya kan nggak juga ya, maksudnya gini, maksudnya dari desainnya kita untuk anak-anak sampai yang SMA, tapi pada kenyataannya yang dewasa pun juga bisa memakai hal itu, seperti itu. Memang kita waktu itu desainnya untuk anak-anak. Aku tambahin mungkin apakah seluruh itu ada banyak pertanyaannya gitu ya? Apakah seluruhnya? Tentu tidak Bu, disesuaikan aja, disesuaikan dengan audiensnya. Jadi yang nantinya langsung bertemu sama pesertanya kan Bapak Ibu, jadi yang tahu yang cocok, yang tepat yang mana itu Bapak Ibu gitu. Jadi kita ini contoh aja, itu contoh yang nanti bisa Bapak Ibu kembangkan gitu. Darunya bisa dipakai, pertanyaannya bisa Bapak Ibu develop juga gitu. Seperti yang tadi saya bilang, Sinedu tuh bukan master bukan master untuk anti korupsi. Bapak Ibu pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi misalnya untuk menyangkut si anti korupsi tersebut. Ya, yang saya lihat dipelajari di sini, interpretasi apapun yang muncul, ya, baik itu positif atau itu negatif, ya. Kemudian pertanyaan apapun yang kita siapkan, pada akhirnya itu kembali ke tujuan, ya. Jadi dikembalikannya ke tujuan. Ya tadi yang di bagian itu, ya di bagian tadi ada yang memang ditentukan mau tujuan dari penyuluhan ini nilai-nilainya mana aja gitu yang mau ditajamkan gitu. Nah jadi ketika ada proses diskusi, terus pertanyaannya itu memang merujuk dari si tujuan-tujuannya itu. Begitu, segala aktivitasnya pun juga sama demikian. Ya. Bukan kita lagi ulasan untuk terkait dengan anti korupsi. Saya tidak akan mengulas mengenai kritikan yang tadi. Tapi menurut saya ini sesi ini hasil pengalaman saya itu ada dua hal yang dalam anti korupsi yang perlu ambil case lah, karena saya biasa di mahasiswa ya. Artinya dia ada dua hal. Satu adalah pelanggaran apa yang ada di sini. Yang kedua bernilai nilainya. Jadi kalau pelanggaran di situ ada beberapa pelanggaran. Ya, terlepas dari tadi itu bentuknya ini. Pelanggaran pertama itu adalah ada proses mencoba untuk proses penyuapan suap. Dan yang pelanggaran yang kedua itu adalah mencoba untuk menggambarkan ada satu proses gratifikasi. Nah itu ininya kita. Memang masalah gratifikasi kan kalau tergantung nanti ini pada anak. Tapi saya ambil case yang untuk yang dewasa. Jadi saya tidak mengkritik yang untuk tampilan tadi. Nah kemudian ada satu ini adalah yang menggambarkan nilai-nilai apa yang tertanam di situ. Yang saya lihat tuh di situ ada dengan jelas kejujuran yang ditanamkan. Jadi setiap anak itu ke masalah integritas itu harus ditanamkan dari sejak kecil, sehingga orang tuanya di situ menunjukkan. Gitu. Kita diberi satu pemahaman bahwa orang tuanya sudah mendidik anaknya dan sudah menekankan jangan berbohong. Nah itu titik awalnya. Itu adalah pesan misi untuk kejujuran. Kemudian yang kedua itulah
kedisiplinan. Disiplinan, nah itu digambarkan anak-anak main HP. Nah, itu nanti harusnya itu kalau itu untuk ini agak diulas tuh di sini. Kedisiplinan, kemudian datang terlambat, yang cantik datang terlambat, itu kedisiplinan. Nah, masuk baru mulai proses. Jadi di situ ulasannya itu adalah dia menggambarkan satu proses perjalanan. Cuman diambil objeknya untuk lari. Tapi itu sebetulnya ada proses perjalanan, itu nilai-nilai itu muncul semua. Tanggung jawab dia pada saat kita tanggung jawab. Kemudian ada proses yang tidak jujur. Kemudian yang terakhir itu ini yang saya coba ulas itu. Apakah dia di situ ternyata gurunya berlaku adil. Gitu. Jadi ada proses untuk keadilan. Termasuk terakhir itu mandiri. Mandiri itu apa? Tidak di sana ini mohon dikoreksi ya. Kalau mandiri itu saat dia ditawarkan sesuatu, dia penuh kemandiriannya. Nah, ditawarkan satu ayam, dianalogikan tuh ayam. Tadi ditawarkan, nah itu adalah mandiri. Nah disitulah beberapa hasil itu ada 6-7 ya, 7 nilai yang tertanam di situ dan ada proses pelanggaran. Ya, bentar Pak, aku highlight sedikit aja. Benar tadi ada proses pelanggaran. Kalau saya melihat, kalau terus terang menurut saya ini saya merekomendasikan untuk memang ditonton oleh anak-anak yang sudah lebih dewasa, gitu. Karena memang kontennya itu banyak distraksinya, gitu. Dan satu distraksinya, terus yang kedua tuh juga ada pelanggaran yang begitu banyak. Memang film ini ada pelanggaran, tapi juga ada proses ininya gitu, kayak tambal sulam terus gitu kan ya. Mencoba menghadirkan realitas sebenarnya tuh di kehidupan tuh kamu akan menemukan hal ini, tapi sikap kamu nanti harus begini gitu. Tapi untuk anak-anak kecil usia yang bawah itu mereka tuh masih agak bingung gitu. Mereka bisa jadi ada mikirnya kayak itu kayak gitu, boleh dong gitu. Oh ini gitu. Jadi ada contoh yang mungkin saja bisa terserap tuh. Nah makanya memang saya merekomendasikan ini tuh anak-anak yang di usia lebih dewasa gitu. Dan proses ngobrolnya, diskusinya juga akan jadi lebih dalam kalau saya sama yang dewasa. Kalau sama yang anak-anak itu yang akan hanya kasat matanya aja tentang dia nolak gitu, ditawari terus menolak. Kan kalau saya sama yang dewasa kita bisa, kenapa sih dia kayak gitu? Menurut kamu kalau misalnya kamu jadi di sana, saya kayak, dan kalau biasanya nih kalau saya tontonin ini banyak relate-nya adalah dulu aku yang jadi suka nerobos jalan tuh gitu. Pas lagi lari keliling, termasuk ya teman saya yang di sebelah sana yang mampir dulu makan di warung gitu. Itu lebih kayak ada proses reflektifnya. Iya nih, misalnya kayak terus dari situ baru ditarik, oh iya ya, dari dulu pun, dari kecil pun ternyata aku sudah melakukan hal-hal yang gitu, baru masuknya ke situ. Nah, jadi kalau saya menurut aku ini perlu cara berpikir yang lebih matang gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak usia SD mungkin tuh nanti mereka cuma ngambil distraksinya aja gitu khawatirnya ya. Oke, satu terakhir kali ya Pak ya. Oh ya, 2 deh. Ya, saya cuma mau sharing. Jadi dalam 5 kali pertemuan kami terakhir yang kami suruh antara umur 20 sampai 30 tahun, kami 5 kali memakai film ini. Jadi memang film ini sangat keren, mematik diskusi yang luar biasa. Di Klaten kami selalu pakai ini. Dan kemudian kami, karena kemarin temanya kolaborasi, ini ada yang ahli kalau di daerah itu Kominfo. Jadi kami minta dibuatin oleh Kominfo, kemudian kami upload di channel YouTube Inspektorat, kemudian kami minta untuk, kemudian ada 2 film yang diputar. Jadi setelah nonton film ini, kita putarkan film Inspektorat yang dibikin oleh teknisnya oleh Kominfo, tetapi idenya dari kita. Nah kemudian itu teman-teman karena generasi milenial ini, kita minta untuk live di situ, kita minta untuk komentar. Komentarnya 2, 1 apa yang dapat diambil dari film itu, yang kedua kritik. Jadi tidak ada komentar lain selain kritik, sehingga kita dapat menghasilkan film-film yang lebih bagus, sehingga film-film yang kayak gini menurut kami film yang sangat berkualitas itu diproses, dihasilkan, dan setiap daerah sebetulnya punya potensi untuk menghasilkan
film-film kreatif yang kayak gini. Jadi saya justru sungguh ini salah satu film yang membuat kami terinspirasi untuk bikin film yang sama juga. Terima kasih. Keren nih, mantap. Berarti udah ada nih Pak filmnya, bisa ditonton sama teman-teman di sini berarti. Wes boleh gitu ya. Ya, benar banget. Jadi kalau misalnya di film itu kita punya segitiga berpikir kritis gitu ya. Dari akses menonton, terus kemampuan untuk mengevaluasi, gitu ya, memberi masukan, dan nanti akan muncul kreasi baru dan apresiasi gitu. Itu tuh jadi ini pola yang baik gitu ya untuk dilakukan. Terus aku mau dengar Pak ceritanya dari yang pernah dilakukan nih, yang paling menarik tuh apa tuh Pak? Yang dari proses, kan udah 5 kali pakai film ini nih Pak. Ya. Yang paling menarik yang masih diingat tuh apa Pak pengalamannya? Yang paling menarik kemudian teman-teman yang kita suruh itu kemudian satu-satu mengakui dosanya masing-masing, sehingga kita berjanji untuk memperbaiki, termasuk kami kan pantau itu, jadi pantau lewat grup WA itu sampai ada yang misalnya guru begini, Master kami kemarin terima panen mangga dan kerupuk gendar kalau bahasa Jawa itu kalau menurut hati saya dan hasil kemarin diskusi itu gratifikasi. Baiknya saya gimana? Saya bisa ini. Nah, itu artinya penyuluhan kita berhasil karena ada feedback, kemudian ada tindak lanjut. Teman-teman itu nanti mempraktikkan dalam dunia sesungguhnya. Jadi tidak sekedar omong-omong, tetapi menghasilkan suatu tindakan perilaku yang mudah-mudahan itu nanti di masa mendatang dilakukan dengan benar. Oke, jadi ada perubahan perilaku ya. Mantap, keren. Terima kasih Pak. Nanti kita bisa ngeliat channel YouTube-nya biar bisa tahu. Nah, oke. Terakhir mungkin Bapak. Terima kasih. Ya. Selamat sore, pagi. Yang pasti yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih sekali bahwa saya pribadi mungkin di luar master-master yang lain sudah dikasih satu senjata baru. Kalau di manufaktur sudah dikasih RM baru, romet baru. Tinggal bagaimana nanti mengemasnya sebagai seorang guidance atau seorang penyuluh di lapangan. Seperti tadi 2 film, kalau saya menganggapnya judulnya satu, tentang kejujuran. Yang kedua, subur yang jujur. Yang pertama, jujur ayam. Jujur ayam ya, jadi bubur ayam. Terus yang menjadi pertanyaan saya, kita saja di sini sudah banyak interpretasi yang berbeda-beda. Tentunya film yang kedua tadi closingnya lebih enak. Yang pertama akan lebih banyak simpulan-simpulannya. Pertanyaannya, kita sebagai orang yang sebelum memberikan penyuluhan sudah menyusun RPP tadi, sudah nonton juga dong. Bisa nggak kita menyimpulkan menurut versi kita bahwa film ini sebetulnya berbicara tentang ABCD bla 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 setelah terjadi interaksi dengan audiens kita, yang bukan mustahil simpulan kita juga beda dengan simpulan audiens, terutama apalagi kalau bicara di depan kalangan mahasiswa. Oke, itu aja, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Mungkin jawaban saya adalah ketika kita sendiri masing-masing punya interpretasi sendiri, tapi kita punya tujuan yang sama, tujuan pembelajaran yang mau dicapai yang sama gitu ya. Jadi ketika ada macam-macam, kita kembalikan lagi ke si tujuannya itu. Jadi kita ketika misalnya udah mulai melebar kemana-mana, coba kita pancing lagi anak-anak untuk kembali berpikir tentang si tujuan yang mau kita capai. Misalnya kita mau belajar tentang kejujuran aja misalnya gitu ya, fokus cuma untuk kejujuran aja, itu coba ke situ gitu. Atau kita mau mencapai nilai yang lain, dan kita kembalikan lagi ke situ terus gitu ya. Apa yang mau kita tembak? Tergantung apa yang mau kita tembak. Nah terus apakah kita bisa menyimpulkan gitu? Nah kalau menurut saya kesimpulan itu tuh hak pribadi segala bangsa. Jadi orang-orang itu pasti punya kesimpulan yang berbeda-beda. Tetapi kesimpulannya itu yang penting itu nilai-nilainya mereka dapetin nilainya
filmnya gitu. Kita nggak peduli sama filmnya sebenarnya gitu. Film ini cuma kita pakai untuk memancing si diskusi itu gitu, memancing mungkin nanti perubahan perilaku itu gitu. Jadi kalau misalnya filmnya itu ya ngebantuin aja gitu sih Pak. Ya, baik Pak ya. Oke, cukup ya. Ya, habis waktunya. Baik, para master sekalian, saya yakin kalau terus bisa sampai besok pagi. Karena kita waktunya terbatas para master ya. Insya Allah nanti kita akan diskusi ini sambil beliau menyiapkan 5 pertanyaan. Kita perlu masih ada 10 menit nanti bertanya, ada hadiah tertentu. Nah kemudian untuk sambil beliau Mbak Monica menyiapkan pertanyaan, ada nanti masing-masing mendapatkan 1 buah CD film kompilasi film anti korupsi Festival 2019. Di depan nanti kita keluar untuk mengingatkan, menginformasikan bahwa ACLC telah membuat ACF film namanya Anti Corruption Film Festival semenjak tahun 2015. Rata-rata 1 CD ini 10 film. Ini baru 2 ditayangkan. Kalau kita bisa mengakses film-film itu, alhamdulillah informasinya sudah ada di YouTube, ya bisa kita pakai dan sudah mendapatkan izin untuk dipakai menjadi media edukasi. Jadi jangan khawatir nanti itu memakai film saya dan lain sebagainya. Artinya apa? Pihak yang membuat ini sudah memberikan izin. Nah, oleh karena itu kita sebagai penjual anti korupsi, alhamdulillah sudah diberikan senjata, kata Master tadi. Ini senjata kita. Salah satunya selain senjata-senjata yang lain. Kemarin ada tulisan, tadi ada audio, ada poster, di sini ada film. Artinya apa? Semakin kita semakin banyak senjata kita untuk melakukan penyuluhan. Tinggal bagaimana kita memakainya, meramunya. Terkait dengan konten, saya yakin para master lebih, ya namanya master ya, lebih nanti memahaminya. Termasuk film-film ini tadi, alhamdulillah saya juga sama Pak, punya pengalaman menyampaikan ini ke dunia akademis. Kebetulan saya juga di pendidikan di Kementerian Kesehatan. Juga menggunakan ini dan ini menjadi favorit mahasiswa. Mahasiswa kalau Pak kuliah, wah ngantuk semua. Tapi begitu kita bilang kita akan melakukan nobar, siapkan lampu dimatikan, wah seneng Pak. Begitu lampu dinyalakan tidur semua mahasiswa. Nah itu suka. Nah ini nanti dibagikan untuk yang 2018, 2017, 16, 2015. Juga ada film-filmnya rata-rata 10, artinya apa itu banyak sekali yang bisa. Cuma memang kita harus nonton dulu Pak. Kita harus nonton duluan. Nonton duluan artinya apa? Seperti yang disampaikan Master tadi, kita bisa mengantisipasi kalau ada sesuatu yang kurang pas. Ya memang namanya karya manusia pasti ada kekurangannya. Tinggal bagaimana kita meramunya. Ini nanti masing-masing untuk para Master. Sudah siap? Siap-siap ya Master ya. Ada 5 pertanyaan, nanti hadiahnya sudah disiapkan. Saya persilakan Master Monica untuk memulainya. Silakan Master. Memulainya ini jadi tegang nih Bapak nih. Oke, yang pertama saya nggak memberikan pertanyaan, tapi saya akan memberikan apresiasi. Berikan apresiasi kepada tadi Master yang sudah mencoba maju ke depan dan latihan bagaimana cara menyuluh menggunakan media film gitu ya. Mari saya apresiasi. Terima kasih. Silakan depan nanti kita silakan sama-sama ya. Iya. Oh gitu. Maju dulu. Nanti ini diambil lagi berarti. Diambil lagi. Info dari panitia harus difoto, itu. Siap ya, dokumentasi atau silakan maju dulu, Master. Maju. Ya, silakan 4 lagi. 4 lagi gitu. 4 lagi. Terus 1 lagi. Oh ya, pertanyaannya dari Kak Wisnu kan? Ya. Kak Wisnu pertanyaannya dulu dong. Ini pertanyaan singkat Master ya, waktu kita 7 menit lagi.
Belum foto. Belum foto ya. Menurut para master di sini, mengapa film bisa menjadi media yang paling tepat untuk menyampaikan, menunjukkan 9 master? Iya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audiovisual itu sangat besar pengaruhnya ya, karena terekam dalam ingatan. Itulah makanya media film ini sangat penting untuk pendidikan anti korupsi. Sebab apa? Itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Di dalam sosiologi ada salah satu pengubah kepribadian itu adalah media sosial. Salah satunya apa yang ditonton, apa yang dilihat, dan